Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai morfologi dan sintaksis bahasa Belanda. Di sini saya Hudaifah akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas mengenai sistem morfologi bahasa Belanda. Sistem morfologi bahasa Belanda adalah uraian kata dalam bahasa Belanda pun hanya dibahas pada penguraian menurut bentuknya yang terbagi atas kata dasar dan kata berafiks. Ya. Kata dasar ialah kata yang tidak dapat dibagi lagi, dapat berupa satu suku kata atau lebih. Kemudian kata berafik ialah kata dasar yang mendapat afik. Dalam bahasa Belanda, afik dapat dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu afik pembentuk kata baru dan afik pembentuk kata dalam kalimat. Kemudian berlanjut untuk materi yang kedua adalah persamaan sistem morfologi bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Menurut bentuknya, kata dalam kedua bahasa tersebut mempunyai pembagian yang menunjukkan kesamaan. Kata dasar dalam kedua bahasa ini merupakan dasar dari pembentukan kata lainnya, baik kata berafiks maupun gabungan kata, kecuali afik pembentuk fleksi. Afiks lainnya dalam bahasa Belanda, seperti juga dalam bahasa Indonesia, dihubungkan satu dengan yang lainnya tanpa mendapat perubahan bentuk. Oke, mungkin itu cukup untuk materi dari pemateri yang pertama dari saya mengenai morfologi bahasa Belanda dan persamaan sistem morfologi bahasa Indonesia dan Belanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya oleh teman saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Hayu, PM 023 ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan sistem morfologi bahasa Indonesia dan Belanda. Seperti juga sistem fonologi kedua bahasa ini, meskipun terdapat cukup banyak persamaan dengan sistem morfologi, tidaklah berarti bahwa tidak terdapat perbedaan. Lagi pula, kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa yang berbeda. Perbedaan sistem morfologi kedua bahasa ini antara lain terdapat pada 1. Kata dasar. Kata dasar adalah suku kata bahasa Indonesia pada umumnya hanya dua dan tidak mengenal gugus konsonan. Sedangkan kata dalam bahasa Belanda terdiri dari satu suku kata atau lebih dan mengenal sejumlah gugusan konsonan. Yang kedua yaitu kata berafik, yaitu kedua bahasa ini mengenal adanya afiks, tetapi proses adaptasi antara kedua bahasa ini tidak terdapat dalam tataran afiks. Proses adaptasi hanya terjadi atas morfem bebas, sedangkan afiks mungkin dapat diserap juga, diadaptasikan sebagai satu kesatuan bentuk. Yang ketiga yaitu kata ulang, yang dimana dalam bahasa Belanda tidak mengenal adanya pengulangan kata, tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, kata majemuk, yaitu kata majemuk dalam bahasa Belanda hanya terjadi dalam dua buah kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata majemuk terdiri dari gabungan dua buah kata atau lebih. Anggota pertama dari kata majemuk yang bersifat endosentris dalam bahasa Belanda menarakan anggota kedua, sedangkan dalam bahasa Indonesia sebaliknya. D, yaitu adaptasi morfologis, yang dimana penyerapan suatu kata tidak hanya terjadi dalam tataran fonologis, tetapi juga terjadi dalam tataran morfologis. Jika penyesuaian itu terjadi berdasarkan struktur morfologi suatu bahasa, maka hal tersebutlah yang dikatakan sebagai adaptasi morfologis.
Suatu morfem dalam bahasa sumber, baik morfem bebas maupun morfem terikat, akan disesuaikan dengan struktur morfologis bahasa pemungut. Struktur morfologis bahasa pemungut meliputi bentuk-bentuk terikat dan struktur kata dasar. Selanjutnya yaitu adaptasi polimorfemis, yaitu penyerapan unsur-unsur bahasa Belanda yang terjadi dari beberapa morfem dapat dibagi dua. Yang pertama, penyerapan morfem dasar dengan morfem terikat. Yang kedua, yaitu penyerapan dua morfem dasar atau lebih. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Penyerapan morfem dasar dengan morfem terikat. 1. Sufik bahasa Belanda al menjadi al dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia memang tidak mengenal vokal tegang. Contoh, doktoral menjadi doktoral, kolonial menjadi kolonial, normal menjadi normal. 2. Sufik bahasa Belanda ag menjadi ac dalam bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari kata dasar serapan. Contoh, etalagi menjadi etalase, persentek menjadi persentase, camouflage menjadi kamuflase. 3. Sufik bahasa Belanda air yang juga merupakan bentuk pungut dari bahasa Prancis diadaptasikan sesuai dengan cara morfem tadi dilafalkan, yaitu R. Contoh, arbitraire menjadi arbitraire, autoritaire menjadi otoriter, komplementer menjadi komplementer, dan masih banyak lagi bisa dilihat dalam makalah. 6. G. Penyerapan dua morfem dasar atau lebih. Penyerapan unsur polimorfemis bahasa Belanda tidak hanya terjadi pada morfem dasar dengan morfem terikat, melainkan juga pada dua morfem dasar atau lebih yang biasa disebut sebagai kata majemuk. Penyesuaian ini pun tidak dapat dipisahkan dari adaptasi fonologis. Ini pun tidak berarti bahwa semua kata majemuk akan mengikuti penyesuaian seperti ini. Semua gabungan kata yang tidak disesuaikan atas dasar struktur morfologisnya tetapi akan mengikuti proses adaptasi fonologis. Contoh, Plaxagel menjadi Plaxagel, Postwish menjadi Postwessel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu H. Pungutan utuh. Dari sekian banyak kata bahasa Belanda yang diserap, terdapat sejumlah kata yang dipungut ke dalam bahasa secara utuh. Artinya, bentuknya dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia sama. Pungutan ini disebut sebagai pungutan utuh. Ada 3 alasan mengapa suatu bentuk asing mengalami perubahan dalam proses penyerapan, yaitu yang pertama, tidak menyalahi kaidah yang berlaku, yang kedua, merupakan istilah umum atau ilmiah, yang ketiga, menghindari homonim. Yaitu pungutan itu masih dapat dibedakan lagi atas pungutan yang tepat sama baik lafal maupun tulisannya, dan pungutan yang sama ejaannya saja, lafalnya berbeda. Selanjutnya yang I, pungutan tetap sama. Yang dimaksud di sini, pungutan tetap sama adalah jenis pungutan yang bentuk maupun lafalnya dipungut tanpa ada perubahan sama sekali. Contohnya, misalnya fonem bahasa Belanda yang mempunyai kesamaan ciri dengan jumlah fonem bahasa Indonesia, baik vokal maupun konsonan. Sebagian besar pungutan utuh itu diserap secara tetap sama karena tidak menyalahi kaidah yang berlaku. Lafalnya pun tidak menyimpang. Misalnya, yang pertama asbak, yang kedua beton, yang ketiga dinamo, yang keempat email.
Baik, itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Airin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Konjungsi selain yang dalam tenses waktu. Selain konjungsi dalam tenses waktu yang telah kita bahas sebelumnya, kita juga akan membahas 4 kemungkinan lain di sini. Ada banyak pengecualian dan konjungsi lain, tetapi ini biasanya digunakan dalam bahasa Belanda. Lichtende form atau objek langsung. Misalnya, hits wordt gezien, artinya dia sedang dilihat. Kalimat ini bisa independen dan tidak memiliki subjek. Kata kerja dikonjugasikan dengan cara yang sama seperti yang disebutkan di atas, atau versi which. Versi which akan menjadi which worden gesehen dan seterusnya. Konjungsi kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Belanda. Sampai sekarang semuanya tampak agak sederhana. Namun, bahasa Belanda mengandung jumlah kata kerja tidak beraturan yang relatif besar, terutama dibandingkan dengan banyak bahasa lain termasuk bahasa Inggris. Biasanya dalam bahasa Belanda, kata kerja tidak beraturan disebut sebagai kata kerja sterk atau kuat, dan kata kerja biasa disebut sebagai kata kerja zwak atau lemah. Untungnya, kata kerja tidak beraturan hanya terjadi jika dalam bentuk perfect dan past tense. Kami telah membuat daftar beberapa kata kerja yang kuat untuk Anda dan konjungsinya. Kami hanya menyebutkan bentuk past tense tunggal dan bentuk past tense jamak. Verb pertama, bevelen, past tense tunggal, beval, past tense jamak, bevolen. Verb pertama, blaven, past tense tunggal, blies, past tense jamak, bliesen. Verb pertama, helpen, past tense tunggal, help, past tense jamak, helpen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.